Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Abi Khalil selaku Ketua Umum Laskar Fisabilillah Indonesia atau LPI mengajak diskusi kepada PWI Sabilillah Kabupaten Sukabumi yang telah fitnah Imam Al-Haddad. Kita lihat video berikut ini, teman-teman semua. Kembali Mukimat membuat fitnah yang keji. Kali ini dilakukan oleh akun PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya juga dari Sukabumi. Jadi di akun tersebut itu memfitnah Imam Al-Haddad bahwasannya Imam Al-Haddad itu menetapkan bahwa Thariqah Naqsabandiyah dan Qadiriyah itu sesat dan menyesatkan. Dia bermodalkan dengan kitab Uqudul Almas. Jadi di postingannya difotokan kitab Uqudul Almas. Katanya dalam kitab tersebut bahwa Imam Al-Haddad menyesatkan atau menetapkan sesat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Setelah saya baca, setelah saya kaji bersama rekan-rekan asatid, ternyata itu bukan begitu maksudnya. Jadi di halaman sebelumnya membahas tentang thariqah yang menyesatkan, termasuk orang yang berthariqah tapi tidak mau melakukan syariat Islam seperti tidak melaksanakan sholat dan sebagainya. Dan thariqah tersebut itu mengaku di bawah naungan Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Nah, itu yang dimaksud dengan Imam Al-Haddad. Yang dimaksud sesat menyesatkan itu adalah thariqah yang tidak menjalankan syariat Islam dengan baik, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menjalankan sholat, tapi dia mengaku di bawah naungan Thariqah Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Jadi bukan Thariqah Naqsabandiyah dan Qadiriyahnya yang disesatkan Imam Al-Haddad, tapi thariqah yang tidak menjalankan syariat agama Islam, bahkan meninggalkan sholat, yang mengaku di bawah naungan thariqah Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Itulah yang dihukumi sesat dan menyesatkan oleh Imam Al-Haddad. Nah, oleh Mukimat ini, PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Sukabumi ini digoreng seolah-olah Imam Al-Haddad itu menetapkan sesat terhadap thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah. Jadi jelas ini fitnah yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah Ketua PWI Sabilillah Kabupaten Sukabumi ini tidak bisa membaca kitab kuning, atau sengaja ini untuk memfitnah Imam Abdullah Al-Haddad. Oke, saya mengajak bersilaturahmi, berdiskusi kepada Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Sukabumi. Saya Abi Khalil, Ketua Umum Laskar Fisabilillah Indonesia. Oke, mari kita berdiskusi, mari kita bertemu, kita bawa kitabnya Uqudul Almas supaya umat tercerahkan. Tapi kalau Anda sengaja untuk membuat fitnah, berarti Anda tidak akan menjawab ajakan diskusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kibin pecat, Menteri Kibin pecat. Orang dipecat gawe rungsep alam dunia. Jaga Nahdlatul Ulama kita, jaga pemimpin kita, jaga Prabowo, jaga Gibran Rakabuming Raka, jaga gubernur kita, jaga bupati kita, bupati-bupati yang bukan bupati Kibin. Kalau bupati Kibin gak usah dijaga. Bupati-bupati yang masih jadi Kibin menteri, kalau ada yang masih Kibin menawi dipecat benang presiden. Gawe rungsep alam dunia. Kita untuk berjuang demi kemuliaan bangsa, dia yang menjadi penghalang. Di sini ini ada bulldozer Allah, awas bukan kelindes. Bulldozer Allah itu seorang adalah sapa-sapa nang ngarep lindes, minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Laskar Sakera Madura atas pernyataan Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya
terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan monyet. Maka kami Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Takbir. 2. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Takbir. 3. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum, jika pihak berwenang, sekali lagi, jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Takbir. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga mendapatkan respon yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura, 4 Syawal 1446 Hijriah garing 3 April 2025 Masehi. Tertanda Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, habaib dan ulama. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Dan Oma Irama perlu ketahui, uruslah kamu, keluargamu sendiri, nasabmu sendiri. Bagaimana nasabmu sendiri, anak-anakmu narkoba, kamu urus sendiri. Bagaimana istrimu, bagaimana anak-anak yang lain, apakah anak-anakmu sudah punya STNK? Ayo tanyakan dong. Itu kamu pegangannya masalah Balawi kan tes DNA. Kamu ini kayak nggak orang beragama, kayak nggak orang Islam. Kenapa? Dalam arti Islam, masalah nasab bukan pakai tes DNK, bukan, maka nikah perkawinan. Kalau ada perkawinan, kalau pernikahan itu yang sah, maka di situ ada nasab, ada ahli waris, bukan dengan tes DNK. Kamu ini temannya dengan teman orang goblok, jadi kamu ikut goblok. Oma Irama, tutup mulutmu, jangan berkuar-kuar. Awas, hati-hati, urusmu, keluargamu, nasabmu sendiri, jangan urusi orang lain. Keluargamu juga masih berantakan, ngurusin orang lain. Emang kamu siapa? Kepada Al-Ustaz Muhammad Rizik Syihab dan lain-lain dari Balawi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menyinggung perasaan antum semuanya. Maafkan saya, dan sebaliknya pintu maaf saya sangat terbuka untuk semua kaum Balawi. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.